Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Syifa dengan NIM 2024122924. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi hari ini Syifa sedang berada di SMP Negeri 2 Daha Utara. Tujuan Syifa kesini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah profesi keguruan, yang mana tugasnya adalah mewawancarai salah satu guru yang mengajar di sekolah, dan Syifa ditugaskan untuk mewawancarai guru di SMP. Penasaran bagaimana wawancaranya? Yuk kita ke dalam dan simak videonya. Oke, jadi di sini Syifa sudah bersama salah satu guru yang mengajar di SMPN 2 Daha Utara. Sebelumnya Pak, izin perkenalkan, nama ulun Nur Syifa, ulun mahasiswi Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Tujuan ulun di sini ingin mewawancarai Bapak tentang profesi keguruan. Sebelumnya boleh kita kenalan dulu Pak? Ya. Boleh ulun tahu siapa nama Bapak? Kenalkan, nama saya Haikal, guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Daha Utara. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya nih, boleh diceritakan sedikit tentang riwayat pendidikan Bapak sampai akhirnya Bapak terjun ke dunia pendidikan. Riwayat pendidikan saya mulai dari SD, kebetulan saya langsung SD tanpa DTK. Setelah SD SMP, setelah SMP lanjut ke SMA, dan yang terakhir S1-nya di UNISKA, Universitas Kalimantan Islam. Kalau boleh tahu nih, apa yang memotivasi Bapak sehingga memilih profesi sebagai guru? Yang jelas itu merupakan salah satu cita-cita Bapak. Cita-cita Bapak dari kecil, kemudian dipengaruhi juga oleh lingkungan keluarga, di mana kakak-kakak Bapak, yang terakhir adik Bapak juga seorang. Nah, kemudian untuk utamanya atau esensi dari Bapak memilih profesi guru ini itu merupakan ladang amal jariah menurut Bapak, yang mana ilmu sekecil apapun apabila diberikan menjadi amal baik. Itu motivasi Bapak. Ya. Lalu nilai atau prinsip apa yang Bapak pegang dalam menjalani profesi ini? Yang pertama, Bapak sebagai ASN berpegang teguh yang namanya kita sebagai pelayanan publik. Pelayanan publik itu pastinya di sini kan di lingkungan sekolah, pastinya kita harus melayani murid yang utama dulu sebelum melayani dosen. Itu prinsip Bapak ya dalam menjalani profesi ini. Sebagai ASN kita itu sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik, oke. Lalu biasanya bagaimana Bapak mempersiapkan pembelajaran sebelum masuk kelas? Yang pertama-tama biasanya Bapak itu sebelum memulai pembelajaran, yang pastinya Bapak itu mempelajari materi apa yang ingin disampaikan secara berulang, supaya materi yang ingin kita sampaikan itu berjalan dengan baik, tersampaikan dengan baik, dan diterima oleh murid dengan baik. Yang pastinya dibarengi dengan, kalau di istilah pendidikan sekarang kan yang namanya itu asesmen awal. Asesmen awal itu dimana kita mengetahui kemampuan dan kebutuhan murid kita. Selanjutnya yang pastinya mempersiapkan perangkat pembelajaran, materi pembelajaran, dan sebagainya. Kalau dalam mengajar nih, metode pembelajaran apa yang paling sering Bapak gunakan dan mengapa? Kalaunya untuk metode pembelajaran ini tergantung kelas. Kalaunya untuk kelas 7, biasanya Bapak menggunakan metode wawancara dan sebagainya. Kenapa? Karena kelas 7 ini mungkin dia baru mengenal mapel bahasa Inggris. Kalau untuk kelas 8 dan kelas 9, yang paling sering saya gunakan yaitu PJBL dan PBL, di mana lebih keaktifan siswa yang diaktifkan. PJBL sama PJBL sama PBL. PJBL itu Project Based Learning. Kalau PBL Problem Based Learning. Nah kan Pak, di dalam kelas kemampuan siswa berbeda-beda ya. Biasanya bagaimana Bapak menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam? Nah, di dunia pendidikan itu ada yang namanya istilahnya pendekatan berdiferensiasi, di mana siswa itu kita asesmen awal tadi, asesmen diagnosis tadi, kita mengetahui
kemampuan siswa dan kebutuhan siswa, apakah dia secara visual, apakah dia secara auditori, apakah secara yang lain. Jadi itu yang perlu kita pahami dulu, kita amati dulu anak ini secara visual kah, secara auditori kah, dalam kenyamanan dia mana ke pembelajaran. Oh iya, betul-betul. Lalu Pak, media atau alat bantu apa nih yang biasanya Bapak gunakan untuk mendukung proses mengajar? Yang pastinya untuk media atau alat bantu, kita pasti berpegang yang utama pasti ke buku paket, di mana merupakan acuan utama kita dalam pembelajaran. Selanjutnya untuk mungkin video pembelajaran, audio pembelajaran, dan PowerPoint. Karena kan kementerian sekarang lebih menekankan pendidikan yang berbasis digital. Nah, Bapak secara bertahap menerapkan atau memasukkan nilai digital yang secara tugas atau sebagainya memanfaatkan contohnya platform digital seperti Canva. Nah, Canva itu mereka biasanya saya tugaskan mungkin membuat poster, membuat mind map, nah, bisa di Canva. Nah, kemudian mungkin dari segi asesmen bisa Bapak menggunakan yang namanya Google Form. Nah, ya. Nah, kemudian juga kan baru-baru ini dapat bantuan dari pemerintah EEP. Oh iya, EEP, interaktif laptop panel, kalau nggak salah namanya itu. Oke. Nah, untuk penilaian Pak, bagaimana cara Bapak melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa? Yang pertama, kalau penilaian itu pastinya tadi sudah Bapak sampaikan, kita harus yang namanya asesmen diagnostik tadi, yaitu asesmen awal. Kita tahu dulu gaya belajar muridnya, kemampuan muridnya, dan kebutuhannya. Setelah itu dalam proses pembelajaran dilaksanakan yang namanya asesmen formatif, di mana asesmen ini kita mengamati dalam proses pembelajarannya itu apakah dia aktif atau bagaimana. Kemudian untuk di akhir, asesmen sumatif bisa berupa pilihan ganda atau wawancara tanya jawab seperti kita ini tuh, wawancara. Nah, dan tidak lupa juga Bapak melakukan asesmen yang namanya afektif, penilaian afektif, apakah tanggung jawabnya, kedisiplinannya, dan sebagainya. Itu saja Pak? Iya. Nah Pak, kalau ada nih siswa yang kurang semangat dalam belajar, bagaimana Bapak memotivasi si siswa tersebut yang memiliki kekurangan semangat dalam belajar? Yang kurang semangat ya? Yang pertama pastinya kita mencari tahu dulu letak masalahnya siswa tersebut, kurangnya belajar atau semangat belajarnya kurangnya di mana dulu. Apakah materinya terlalu sulit atau terlalu mudah, bisa juga kan, gampang ini mungkin materinya santai saja ya, disepelekan, gampang mungkin. Kemudian kita cari tahu juga mungkin apakah ada masalah secara emosional atau sosial, misalnya ada masalah dengan gurunya atau dengan pribadi atau dengan teman-teman sekelasnya, atau ada masalah di keluarganya. Kemudian selanjutnya menyesuaikan pembelajaran yang cocok dengan mereka itu seperti apa, ya, seperti apakah harus kinestetik, apakah harus visual, apakah harus secara auditori, metode pembelajarannya, ide pembelajarannya. Nah, intinya di mana kita sebagai guru itu harus bisa membangun koneksi personal yang baik dengan murid-muridnya. Jadi yang utama itu koneksi ya? Koneksi, iya. Lalu bagaimana pendekatan Bapak dalam menangani siswa yang punya masalah kedisiplinan? Nah, kebetulan masalah disiplin di sini kan kita namanya hukuman itu kan tidak ada lagi. Di SMP kita ini kita sudah biasakan yang namanya adanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu di mana peraturannya, konsekuensinya, semuanya terlibat antara guru dan muridnya. Jadi bagi siswa yang sudah mungkin melakukan pelanggaran, mereka sudah tahu pasti apa konsekuensi dari pelanggaran yang mereka buat. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya namanya hukuman semena-mena apapun itu. Sebagai guru, Bapak tentu juga melakukan pengembangan diri. Apa bentuk pengembangan diri yang Bapak lakukan sebagai guru?
Yang pastinya untuk mengembangkan diri, Bapak di sini sebagai guru SMP mengikuti kegiatan yang namanya MGP, melaksanakan kumbal, yang mana kegiatan ini pasti kami laksanakan minimal 2 minggu sekali. Dimana kegiatan kumbal ini biasanya kita manfaatkan untuk saling berbagi ilmu, mau itu guru, tenaga administrasi, masing-masing mereka membagikan atau sharing-sharing ilmu yang mereka dapat di pelatihan-pelatihan, mungkin pelatihan online, pelatihan diklat, atau pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi itu namanya diseminasi, yang mana bisa Bapak yang mengikuti pelatihan tentang coding dan AI, kemudian Bapak yang men-share ke guru-guru di sini, dan sebaliknya. Ya, itu aktif kami laksanakan di sini supaya yang pertama tadi pastinya untuk menjadi pengembangan diri kita, bagaimana pengetahuan kita menjadi lebih bertambah dan sebagainya. Itu menurut. Oke, lalu menurut Bapak, apa sih kunci utama menjadi guru profesional di era sekarang? Kunci utamanya di era sekarang kan ditandai dengan percepatan teknologi. Jadi menurut Bapak kunci utamanya adalah kemampuan dan kemauan kita untuk terus belajar pastinya, berinovasi, ya, dan berkomitmen untuk membangun pendidikan yang lebih bermutu dari sebelumnya. Jadi kita harus bersikap terbuka lah intinya. Lalu dalam kegiatan belajar mengajar, bagaimana Bapak menciptakan suasana kelas yang positif dan menyenangkan? Nah, kembali lagi tadi kan kita sempat membahas yang namanya pendekatan berdiferensiasi ya. Nah, sembari kita mungkin memasukkan games pada materi pembelajaran, dan juga menggunakan alat interaktif yang mana itu mungkin memicu atau menambah minat belajar peserta didik. Nah, contohnya mungkin kita menggunakan alat Chromebook atau alat EFV tadi, interaktif platform panel. Sembari dalam proses pembelajaran itu biasanya Bapak sambil memperhatikan apakah siswa ini semangatnya mulai turun atau naik. Nah, di sana kalau mulai turun biasanya Bapak melaksanakan yang namanya ice breaking. Itu saja mungkin jawabannya. Selanjutnya tentang kode etik guru, Pak. Nah, kode etik guru itu kan penting ya, Pak. Jadi bagaimana Bapak memahami dan menerapkan kode etik guru dalam keseharian? Pada intinya, saya di sini kan bertindak sebagai seorang profesional yang berintegritas, di mana saya selalu mendahulukan kepentingan murid daripada kepentingan pribadi saya dengan tetap menjunjung moral dan etika yang berlaku. Itu menurut Pak. Lalu dalam kompetensi pedagogik nih, bagaimana Bapak memastikan siswa benar-benar memahami materi yang diajarkan? Pedagogik ya. Yang pertama pastinya melaksanakan asesmen formatif, di mana siswa itu diamati dalam proses pembelajarannya apakah terlibat secara aktif atau cuman ikut-ikut teman kelompoknya mungkin. Setelah itu kami melakukan di akhir pembelajaran namanya refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran, di mana refleksi itu menyimpulkan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, mungkin secara wawancara satu persatu ya, mungkin siswa A ke siswa B dilanjutkan sampai akhir siswa. Nah, di mana di sana kita dapat mengetahui, oh siswa ini sudah mulai paham, belum paham, dan sebagainya. Lalu dalam kompetensi kepribadian, bagaimana Bapak menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswa? Prinsip Bapak bahwa Bapak sebagai guru itu mengajar 2 kali. Maksudnya gimana? Yaitu keteladanan sejati berupa perkataan dan perbuatan yang selaras. Jadi kita ada hanya berucap bahasa kita, berbicara atau menyuruh, tapi kita buktikan juga dengan perbuatan kita.
menurut Bapak. Oke. Lalu menurut Bapak nih, apa tantangan terbesar dunia pendidikan di era global saat ini? Untuk daerah kita sekarang mungkin menurut Bapak tantangannya itu letaknya pada sarana prasarana, karena mungkin kurang merata mungkin ya. Oke. Ada yang mungkin seperti ini, kita kan di sekolahan kita ini lapangan olahraganya mungkin belum ada, terpaksa memanfaatkan lahan kosong kayak kelas kosong menjadi lapangan olahraga atau tempat senam. Itu sih menurut Bapak untuk sekarang urgensinya terletak pada sarana dan prasarana yang mana itu belum merata menurut Bapak. Jadi sarana prasarana ya Pak. Sarana prasarana. Terkait teknologi yang semakin maju, bagaimana Bapak menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dunia pendidikan? Yang seperti sudah Bapak sampaikan tadi, kita harus bersikap terbuka. Sebagai pendidik, selalu berusaha dan pastinya berkeinginan terus belajar dan beradaptasi, memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran. Lalu apa strategi Bapak agar siswa siap bersaing di era global dan digital? Siap bersaing di era global dan digital. Oke, strateginya yang pastinya mengembangkan kemampuan akademik muridnya, kemudian mungkin membangun kemampuan literasi dan numerasi supaya jangan sekarang kan hoax makin merajalela. Membangun percaya diri mereka pastinya, dan membekali kemampuan digitalisasi mereka dengan menambahkan mungkin 8 profil lulusan sekarang. Itu menurut Bapak. Selama Bapak mengajar, pengalaman mengajar apa yang paling berkesan bagi Bapak? Pengalaman berkesan mungkin melihat adanya peningkatan sikap dan percaya diri mereka di samping peningkatan akademik mereka. Menurut Bapak itu yang paling berkesan. Di samping akademiknya yang meningkat, yang pastinya kan percaya diri dan apa itu namanya, sikap yang mungkin lebih matang hari ke hari, itu yang menurut Bapak menarik dan berkesannya. Lalu nih, apa satu hal yang ingin Bapak tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depan? Proses pembelajaran, satu hal yang ingin Bapak tingkatkan adalah keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran, supaya tidak hanya pembelajaran itu berpusat pada guru, tapi juga ada dari siswanya yang lebih aktif. Kenapa? Supaya pembelajarannya itu lebih bermakna bagi mereka dan lebih mungkin lebih apa itu namanya, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kemungkinan kalaunya siswanya aktif, lebih aktif, maksud saya lebih aktif, mungkin hasil belajarnya mungkin akan lebih bagus. Akan lebih bagus ya. Terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Harapan Bapak pribadi ini ya, pribadi Bapak, untuk pendidikan di Indonesia ke depannya agar lebih bermutu dan merata serta berkeadilan. Seperti tadi kan mungkin sarana prasarananya untuk tahun-tahun ke depan mungkin sudah rata, sudah bagus. Nah, tidak ada lagi alasan bagi seorang pendidik dan sebagainya untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah-daerah masing-masing. Itu harapan Bapak. Mungkin ini saja Pak untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Terima kasih kembali. Bapak Haikal SPD adalah sosok guru yang memiliki motivasi kuat, integritas tinggi, dan komitmen profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Beliau memandang profesi guru adalah ladang amal sekaligus bentuk pelayanan publik yang berfokus pada pengembangan potensi unik setiap peserta didik. Dalam praktek pembelajaran, beliau menerapkan pendekatan berdiferensiasi, menggunakan berbagai metode dan media yang berbasis digital, serta melakukan penilaian yang adil dan berkelanjutan. Selain itu,
Bapak Haikal juga aktif mengembangkan diri melalui MGMP dan komunitas belajar. Serta beliau juga memiliki harapan yang besar agar pendidikan di Indonesia semakin bermutu, merata, dan berkeadilan. Sekian wawancara kita pada hari ini. Akhir kata dari saya, salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.